pemerintahan Jepang masa itu misalnya seperti itu kan. Nah, di sana kalau kamu lihat dari prinsip perjuangan itu paling akurat Jepang bahasa Jepang guys, bentar deh. Ya, Bentar, ya apa ya? Kita akan terus langsung tes. sudah tes. Ih, gimana kalau kamu berarti lagi-lagi gimana? logika. Gimana Pak? So, kalau boleh gimana nih? Aku jelasin saja kita aja ya singkat ya. Nanti sama Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. teman-teman apa itu. Jadi secara general, secara umum dulu deh. Logika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang membantu kita untuk berpikir benar, agar kita bisa berpikir benar. Atau istilah lainnya itu untuk membantu kita agar bisa bernalar, penalaran kita biar jalan. Ada istilah bahasa Inggrisnya tuh reasoning. Nah, sehingga nanti ketika kita bisa menggunakan logika kita dengan benar, itu tuh kita bisa membicarakan pembicaraan, memikirkan pikiran yang reasonable atau beralasan. Karena semuanya nanti itu bersifat rasional. Semuanya bersifat rasional kalau logika itu. Nah, kenapa kita harus bisa memahami logika atau belajar logika? Biar kita tidak masuk ke kesalahan-kesalahan berpikir yang ada di cabang ilmu logika juga. Itu dari saya. Coba mungkin teman-teman yang lebih jelas bisa menjelaskan. Nah, saya ada di definisi logika secara bahasa. Nah, definisi logika secara bahasa sendiri terdapat dari bahasa Yunani yaitu logos, yang artinya cara berpikir, kata, atau juga ilmu. Dalam konteks ini, logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar. Nah, itu menurut saya logika secara bahasa. Nah, tadi kan penjelasan dari Alfa itu adalah secara bahasa atau etimologinya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara terminologi. Nah, ada yang tahu nggak terminologi apa nih? Peristilahan. Peristilahan. Nah, istilah. Di logika itu ada banyak banget terminologinya. Yang pertama itu adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, namun bisa juga memiliki nilai kesalahan, tapi gak bisa disatukan atau disekaligus-in. Misalkan contoh ya, manusia adalah makhluk hidup, itu adalah pernyataan yang benar, tapi gak bisa disatukan dengan pernyataan yang salah. Jadi kalau pernyataan yang benar ya pernyataan yang benar, pernyataan yang salah pernyataan yang salah. Terus ada lagi silogisme. Silogisme itu adalah bentuk argumen deduktif yang terdiri dari dua atau satu kesimpulan. Contoh misalkan gini, manusia adalah makhluk yang bernafas. Hoir adalah manusia, berarti Hoir adalah manusia yang bernafas. Nah, lalu ada yang ketiga itu masalah logical fallacy. Tadi kan disinggung sama Julvan. Iya, kesalahan berpikir atau kerancuan berpikir. Nah, kerancuan berpikir. Jadi kerancuan berpikir adalah kesalahan dalam berpikir atau membuat suatu argumen yang tidak valid atau tidak benar atau tidak berhubungan dengan topik pembahasannya. Contohnya adalah argumentum ad hominem atau menyerang secara pribadi. Contoh misalkan gini, kita lagi berdebat nih sama Hoir, menurut Hoir misalkan Pak Prabowo adalah presiden yang baik misalkan, tapi aku nggak setuju, terus aku nyerang, Hoir ini orang Jawa, orang Demak, makanya dukung Prabowo. Kan nggak ada hubungannya kan, kayak gitu teman-teman, sekilas tentang terminologinya. Nah, menurut kalian gimana tuh terminologi logika tuh? Iya betul. Terminologika itu memang banyak. Kerancuan berpikir aja itu masih banyak contohnya yang lain. Ya, kan? ada banyak. Ada banyak tuh istilah-istilahnya tuh. Misalkan argumentum ad verecundiam, argumentum ad baculum dan lain sebagainya tuh. Jadi kesalahan berpikir itu adalah ketika pemikiran seseorang yang sifatnya tidak rasional. Kayak tadi yang dicontohkan oleh Arsyal ke Hoir tuh, argumentum ad hominem itu sifatnya itu bukan irasional tapi sentimental ke pribadi orang itu, sehingga yang diserang itu bukan argumen yang dikeluarkan tapi pribadi orang yang mengeluarkan argumen itu sendiri. Walaupun orang Jawa ya kenapa kalau nggak masalah, nggak ada masalah, nggak ada hubungan ya kayak gitu. Betul. Gimana Mas? Kalau menurut kamu Mas? Kalau aku mau nambahin sih, kalau dari pendapat Ali ya, kalau kan kemarin tadi gue searching kan, kalau dari pendapat Ali salah satunya itu Aristoteles
Aristoteles. Sorry. Aristoteles kan dia juga termasuk bapak logika. Dia berpendapat logika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mencapai pengetahuan yang benar, yang berhubungan dengan pemikiran yang silogistik, yang ada hubungannya dengan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dan kalau kita ngambil juga dari salah satu ahli juga, itu ada John Stuart Mill kan? John Stuart Mill, John Stuart, dia berpendapat kalau logika itu adalah suatu ilmu. Fulton. Enggak, gue kalau dia udah itu lah. Kalau dia berpendapat suatu logika adalah ilmu yang di dalam proses pemikiran untuk mencari suatu kebenaran. Jadi intinya kayak logika itu mencari suatu kebenaran dengan cara berpikir yang logis. Kalau menurut aku ya. Udah mungkin itu aja. Berarti logika itu menguji kebenaran. Nah, menguji bahwa argumen itu bisa dibuktikan atau tidak. Secara fakta bisa dibuktikan atau tidak. Nah, kira-kira Safari, dari penjelasan kita berempat, ada nggak yang kamu ngerti tentang logika? Ngerti sih dikit ya, cuman menurut aku kalau aku mau nanya nih, kalau misalnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kayak pengambilan keputusan kayak gitu, logika itu bisa kemasuk atau enggak? Bisa, dan keputusan bisa. Ya, Aku mau mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan sama apa tadi, mengambil keputusan. Contoh kayak gini. Ketika orang misalkan mau membuat suatu kebijakan, peraturan misalkan, kalau kita berhubungan dengan hal yang rasional, pasti kita membuat suatu kebijakan itu kira-kira berdampak baik atau tidaknya kepada orang yang dituju gitu. Contoh misalkan peraturan nggak boleh telat. Nah itu tuh apa tuh rasionalnya dari peraturan nggak boleh telat itu? Misalkan kayak gini Pak, kenapa orang nggak boleh telat Pak? Ada nggak rasionalnya di situ? Ada banyak. Kenapa orang nggak boleh telat? Kan tidak sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Udah ditentuin jadwalnya. Ditentuin. Kira-kira mengganggu nggak? Misalkan itu tuh. proses pembelajaran. Nah, nggak pernah Mengganggu. Nah, maka itu karena ada proses prinsip-prinsip dasar bahwa telat adalah bisa dapat mengganggu kepentingan banyak, makanya dibuat peraturan bahwa nggak boleh telat kayak gitu. Itu dalam membuat keputusan. Nah, betulan ada nggak? Kalau gue mau nambahin sih kayak contohnya simpel ya, kayak kalau kita mau beli barang, contohnya mau beli makanan atau beli mobil, kan kita lihat dulu dari harganya, dari spesifik itu berguna apa enggak ya secara rasional, secara rasionalnya reasonable atau enggak ya. Jadi kayak kita sebelum membeli itu kan berarti kita mikir dulu, oh ini berguna nggak ya kedepannya buat kita kan. Mungkin ada tambahan lagi kan? Oke, kalau mungkin dari saya, logika itu akan menjadi sebuah sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita itu kalau bisa menggunakan logika kita secara benar, kita itu bisa memisahkan mana seorang, kita ambil contoh Prabowo sebagai ansih fisik manusia atau seorang Prabowo sebagai presiden. Contoh lain, kita bisa membedakan seorang misalnya Khoir ini sebagai orang biasa ya, atau sebagai orang Jawa, atau kita ambil contoh dia itu sebagai mahasiswa Unisba. Jadi kita bisa membedakan kapasitas dia di mana dia sedang mengambil posisi sebagai seorang biasa atau di kelas dia sebagai seorang mahasiswa. Seperti yang tadi Arsyad contohin argumentum ad hominem, kita nggak bisa menyalahkan dia sebagai latar belakangnya. Tapi kita yang argumen dia yang kita bahas, itu salah satu sikapnya. Terus dari pengambilan keputusan juga, dengan adanya logika yang benar atau paradigma yang benar, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Karena apa? Karena hitung-hitungan kita jalan. Rasionalisme kita itu jalan, sehingga keputusan yang kita putuskan itu bisa menjadi reasonable atau tidak, bisa dibuktikan tuh kebenaran atau tidaknya. Kalau tidak bisa berpikir secara logis, biasanya kebenaran validitas dari suatu keputusan itu atau suatu sikap yang kita lakukan itu bukan tidak bisa dibuktikan, tapi bahkan bisa dibuktikan bahwa itu salah. Jadi kita kalau kita berpikir secara logika, bahkan itu bisa mengkritisi si peraturan tersebut gitu. Iya betul. Yang kita kritisi itu peraturannya. Gitu. Jadi kita berusaha untuk rasional. Jadi secara rasional kita baik mengkritik, baik mengambil sikap dan lain sebagainya, bukan secara sentimental. Nah, oke. Menurut apa nih? Tadi itu dia gimana nih pertama Pak? Nice. Nah, menurut saya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya aja nih yang kita sering pakai
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu handphone kan. Nah, penggunaan teknologi lah. Nah, jadi logika dalam penggunaan teknologi ini itu ada apa sih namanya? Dalam pemrograman itu algoritma apa sih namanya, dalam penggunaan handphone ini bisa juga dalam apa, kita itu dalamnya itu kan ada website Chrome kan. Nah, itu ada namanya AI. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sendiri dibuat oleh manusia. Nah, gitu. Berarti kita tuh nggak boleh 100% percaya sama AI karena bisa aja salah ya kan? Nah, jadi kan itu udah dijelasin. Wah, pernah nggak kamu berpikir secara logika dalam kehidupan sehari gitu? Mungkin pernah, cuman akunya aja yang nggak sadar kan, karena dari si konsep logika itu aja aku kan baru nemuin tuh sekarang apa sih logika tuh kan. Kayaknya sih pasti pernah sih ya semua orang, ya nggak sih? Nggak akan mungkin enggak. Ini contoh ya, berpikir logika dalam kehidupan sehari-hari di kosan. Itu tuh pas lagi malam-malam nih, jam 2-an gitu. Itu kedengar suara kotak. Kalau orang nggak berpikir logika, mungkin udah nyalain hantu, nyalain setan. Ya kan? Wah, ada kotak, ada juri nih, begitu kan. Nah, tapi aku harus berpikir logika. Ini apa kira-kira? Makanya harus dibuktikan. Oh, ternyata di belakang di belakang kulkas di kontrakan tuh ada tikus. Nah, ternyata suaranya dari tikus, sumbernya bukan dari setan. Nah, itu kan contoh berpikir logika dulu gitu. Kita harus berpikir rasional terlebih dahulu. Jangan langsung nyalahin setan, kayak gitu. Ya, betul setuju. Udah jam pulang juga ya sekarang. Ya, kayak gitu pulang aja yuk. Ya, sudah 3:30. Makasih ya. Oke, makasih ya semuanya. Kembali beraktivitas. Pulang. Logika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang membantu kita